Belajar tentang tumbuh-tumbuhan ini sangat menguntungkan bagi kehidupan kita. Kebenaran adalah milik Allah sendiri. Dia bisa memperbaiki jaringan ginjal yang rusak. Wujudnya kan tidak seberapa, Bu. Batangnya berduri, daunnya tidak menarik, tapi khasiatnya luar biasa. Itulah herbal. Akhirnya apa? Kitalah kembali kepada kita. Bagaimana kita menjaga keluarga kita dengan baik. Halo, saudaraku Fena Sansabilah dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi, kita akan berbicara tentang tumbuh-tumbuhan. Benarkah tumbuh-tumbuhan itu sangat aman bagi kesehatan? Sekarang sudah mulai terbukti. Kita ingat pada kasus-kasus yang lalu, 3 tahun yang lalu, Indonesia banyaknya virus yang masuk ke negara kita. Ditangkal, diobati dengan obat-obatan kimia, disuntik dan sebagainya, meninggal. Berapa korban kita hitung selama corona? Lebih dari 6.000 jiwa yang meninggal dengan obat kimia. Kemudian saya mengeluarkan resep herbal untuk mencegah virus agar kita mempunyai benteng. Tidak ada satupun yang gagal. Selamat. Positif virus COVID diobati dengan resep Bang AS dengan tumbuh-tumbuhan, selamat. Pertanyaan saya, perbandingan dengan kimia, ini kimia, ini herbal. 6.000 meninggal, herbal satu pun tidak. Selamat. Kita akan pilih mana? Sekarang kita mendengar mulai lagi menyerang virus. Kalau saya menganggap ini bukan virus, tapi unsur kesengajaan di dalamnya itu ada kandungan racun yang membuat anak umur 2 tahun hingga 13 tahun meninggal dalam waktu hitungan bulan. Bapak Ibu sadar penyakit gagal ginjal itu hitungannya lama, butuh tahunan, 10 tahun, 15 tahun baru meninggal. Ini cukup hitungan bulan. Kenapa? Racun. Racun itu hitungannya hanya hari, seminggu atau sebulan. Racun yang mengganggu ginjal sehingga ginjal kehilangan fungsinya untuk membuang kotoran-kotoran sisa metabolisme darah. Karena tidak mampu lagi membuang sisa-sisa metabolisme sehingga terjadilah pembengkakan pada badan, kaki, perut, napas jadi sesak. Obati terus semakin gagal. Sekarang saya melihat dari berita-berita yang beredar, takutnya orang mengkonsumsi obat-obatan kimia berlomba-lomba mencari rempah herbal di pasar-pasar tradisional. Dari tingkat pejabat yang punya anak kecil sampai artis pun mulai blasukan masuk ke pasar-pasar untuk membeli rempah. Apa Bang HS katakan? 3 tahun yang lalu Bang HS itu sudah ngoceh bahaya dengan obat-obatan kimia. Sekarang sudah mulai terbukti, bukan? Baru saja kita dihebohkan dengan virus hepatitis, serangan hati. Itu juga bisa membuat orang menjadi bengkak. Baru aja selesai, baru hitungan bulan nih, belum setahun. Ginjal, sasarannya anak lagi. Gagal ginjal itu hanya 4 faktor Bapak dan Ibu. Perhatikan ya baik-baik Bapak Ibu ya. 1, karena diabetes. 2, karena hipertensi. 3, karena asam urat. 4, karena racun yang hidup di dalam darah. Anak mana mungkin diabetes? Anak mana mungkin hipertensi atau asam urat? Berarti satu-satunya racun. Hanya 4 kasus itu ginjal bisa rusak. Di luar mereka hobi minum alkohol, di luar itu tidak mungkinlah anak bayi akan minum alkohol.
Inilah yang menyebabkan orang menjadi keracunan. Kalau racun sudah merusak sel darah merah, mana mungkin ginjal akan mampu membuang kerusakan sel sisa-sisa darah? Tidak mungkin. Kenapa kita diam saja? Kenapa kita tidak berupaya? Bagaimana kita menangkal, membuang penyakit-penyakit tersebut yang menyerang anak-anak kita? Mereka adalah harapan bangsa. Kita hanya bisa mendatangkan obat dari luar. Apakah orang Indonesia tidak mampu? Saya kasih solusinya, Ibu. Jika terjadi pada anak Ibu demam tinggi, ya, solusinya jangan belikan obat, sirup atau cair. Terus bagaimana, Bang? Caranya begini. Ibu ambil 5 kurma yang Ibu sudah cuci bersih dengan air panas, Bu, ya. Cuci bersih. Bijinya Ibu buang, dagingnya Ibu masukkan ke blender. Sudah, tambah buah pir separuh. Ibu cuci bersih juga, potong kecil-kecil, masukkan ke dalam blender. Sudah, kasih pisang raja separuh. Terus masukkan, kemudian di blender dengan air kurang lebih sekitar 100 mg atau setengah gelas. Ada, disuapkan kepada anak. Itu untuk menekan demam. Tapi kalau indikasi terjadinya gagal ginjal, Ibu segera cari di lingkungan kita tumbuh-tumbuhan. Apa yang harus Ibu lakukan? Merebus daun putri malu. Selamat, Ibu. Potong putri malu itu. Ibu potong-potong, cuci bersih, rebus, ya, secukupnya, Bu, ya, rebus. Terus diminumkan kepada si anak. Caranya bagaimana? Caranya adalah air yang untuk merebus adalah air yang sudah matang. Jangan air sumur, apalagi air mineral. Untuk merebus jangan. Air sumur yang sudah Ibu rebus, itu untuk merebus jamu bagi si anak. Pakai apa? Pakai putri malu. Putri malu itu kemampuannya luar biasa, Ibu. Dia bisa menghancurkan racun yang sudah merusak pada ginjal. Dia bisa melancarkan urin. Dia punya sifat diuretik yang bisa mendorong urin itu keluar. Dia bisa memperbaiki jaringan ginjal yang rusak. Wujudnya kan tidak seberapa, Bu. Batangnya berduri, daunnya tidak menarik, tapi khasiatnya luar biasa. Itulah herbal. Maka berbicara tentang herbal itu banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan manusia. Selama ini kan ego kita yang muncul, Bu. Saya kalau tidak obat kimia enggak lah. Herbal itu apalah itu. Sekarang mau kata apa lagi? Sudah terbukti, ya. Allah sudah menunjukkan semuanya ini. Kebenaran adalah milik Allah sendiri. Apa yang dimaksud milik Allah? Yang dimaksud milik Allah adalah tanaman. Tidak ada manusia yang menanam. Tumbuh dengan sendirinya, kemudian diracik oleh manusia menjadi obat. Di dalamnya ada kandungan-kandungan khasiat yang sudah disiapkan, sudah disediakan oleh Allah. Itulah kebesaran Allah. Beda dengan senyawa kimia yang dibuat dari pabrik. Senyawa dilihat, diutak-atik akhirnya menjadi senyawa buatan. Tangan manusia yang buat, Bu. Bisa saja tangan manusia ini berbuat curang. Namanya tangan manusia. Manusia kan bukan malaikat yang jalannya hanya lempeng saja. Hanya satu arah. Manusia kan punya pikiran yang beda-beda. Kasih racun sedikit hancur sudah. Banyak orang yang meninggal. Ada tuntutan? Tidak ada. Coba yang membunuh itu orang umum, bukan suatu lembaga. Sudah dikejar-kejar polisi kita. Karena ini lembaga yang dilindungi oleh pemerintah, maka tidak ada tuntutan di situ. Akhirnya apa? Kitalah kembali kepada kita. Bagaimana kita menjaga keluarga kita dengan baik. Belajar tentang tumbuh-tumbuhan ini sangat menguntungkan bagi kehidupan kita. Saya menganggap bahwa kalau keluarga itu sudah paham tentang resep tumbuh-tumbuhan, maka keluarga itulah yang akan menjadi dokter.
Apa tidak bahagia ibu? Pelajaran jelas, teori jelas, kandungan di dalamnya jelas. Mau ibu mau menyalahkan mana? Di lab kandungannya benar, tumbuhannya ada, bisa kita lihat di lab bu. Adakah di dalam tumbuh-tumbuhan itu kandungan racun, bisa kita lihat. Bagaimana Bang untuk menyembuhkan ginjal itu? Saya butuh potasium, saya butuh protein, saya butuh vitamin B12. Ada semua di sana. Di kandungan tumbuh-tumbuhan itu sudah lengkap. Mau apa lagi kita? Tidak perlu kita sulap menjadi sintetis atau senyawa-senyawa buatan. Tidak perlu. Itu sudah campur tangan manusia. Setiap campur tangan manusia pasti akan berisiko berat. Contoh, nih, saya pengelola obat bu ya, farmasi tingkat internasional. Begitu saya kena beban masalah rumah tangga, akhirnya pekerjaan saya ini salah-salah ini. Cetak obat sebanyaknya, edarkan ke dunia, hancur manusia. Gara-gara satu orang. Manusia punya salah. Manusia punya kelemahan. Itulah yang saya katakan. Setiap kita merekayasa senyawa-senyawa aktif, lihat resikonya. Pasti akan kita dapatkan sendiri. Contoh lagi, ibu punya penderita diabetes. Terus ibu konsumsi obat-obatan. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun aman. Sudah masuk 10 tahun, mata kabur. Teruskan menjadi 15 tahun, gagal ginjal. Teruskan lagi, kaki busuk. Teruskan lagi, tangan tidak bisa ditekuk. Dari mana? Obat yang ibu konsumsi. Kan sudah terbukti. Bisa ibu lihat, bagi mereka yang menderita diabetes. Lihat saja, kakak bapak atau orang tua ibu. Lihat kenyataan-kenyataan itu. Itu sebagai pembanding kita bu. Untuk membaca ke depan. Janganlah diikuti cara-cara yang salah. Gagal ginjal, seperti sekarang kita temui pada anak-anak bu ya, diikuti dengan melihat kegagalan ginjal itu kreatin naik, urium naik. Urium itu kotoran metabolisme yang melalui darah kemudian disaring oleh ginjal bu, dibuang. Kreatin, tumpukan-tumpukan senyawa-senyawa protein yang dibutuhkan oleh tubuh, masih berbentuk cair yang dibuang oleh ginjal. Akan tetapi tidak mampu ginjal untuk membuang, maka terjadilah penumpukan kristal protein. Itulah yang bisa merusak otot dan saraf pembuluh darah ginjal. Dari mana kita akan selamat bu? Kalau sudah bentuknya keras seperti batu. Inilah yang disebut gagal ginjal. Apa iya anak usia 2 tahun yang gagal ginjal itu akan dikasih obat untuk anak yang dewasa yang umurnya 25 tahun? Tidak mungkin kan bu? Dosis gagal ginjal untuk anak itu belum ada. Maka dokter kebingungan. Dari mana kita akan menyembuhkan? Dosisnya kan untuk orang dewasa. Apa yang akan kita lakukan bu? Satu-satunya jalan kita merebus daun putri malu. Itulah harapan saya. Bang AS selalu mengajak kepada Bapak Ibu, bagaimana kita agar selamat dari serangan-serangan penyakit yang mengerikan. Ini belum loh bu. Prediksi saya ke depan, saya sebagai herbalis, akan muncul lagi virus yang menyerang mata. Tiba-tiba orang buta. Tiba-tiba buta. Ini ngeri lagi. Sasarannya ke anak loh bu. Karena anak adalah generasi penerus. Ya. Kemarin ke hati sudah hepatitis, sekarang ginjal, bentar lagi ke mata. Lihat saja. Maka pesan Bang AS, segala minuman siap saji untuk anak hindari dulu. Ibu kan bisa merebus di rumah, kan ada kompor bu. Ibu bisa belanja ke pasar, ibu masakkan untuk anak, itu yang sehat. Tergantung menunya ibu. Bikin bubur untuk anak, kasih hati ayam, hati sapi, boleh ibu kasih. Tergantung ibu. Murni itu bu. Tidak ada rekayasa di sana.
Ya. Tapi kalau ibu beli yang jadi siap saji dengan alasan ibu tidak sempat karena ibu bekerja, rasakan ibu nanti masa depan anak hancur. Kenapa? Belum tentu pengawet yang ada di sana itu menguntungkan bagi kesehatan kita. Karena setiap barang yang diawetkan bisa bertahun-tahun, pasti ada senyawa pengawet di sana. Anak bayi dikasih pengawet yang bertahun-tahun, tidak mungkin Bu, kekebalan tubuh dia kan masih ringan, gampang ngedrop. Beda dengan orang dewasa. Ya, pesan saya, hati-hati dengan makanan siap saji, baik minuman maupun makanan, apalagi mie instan, hindari dulu itu. Mari kalau ibu pingin bikin mie buat anak, buatlah ibu sendiri, sempatkanlah itu. Sebagai ibu rumah tangga memang dia menyempatkan di dapur, jangan hanya yang siap saji, ya. Dengan cara-cara kita sekarang itu semua sudah tersedia, tinggal ibu order, googling, pesan apa saja datang. Belum tentu pesanan itu menyehatkan bagi anak ibu. Yang penting ibu menjaga keluarga ibu. Sekarang yang menentukan kesehatan keluarga adalah bapak dan ibu. Pesan saya hanya itu. Pesan saya yang kedua, tadi kan gagal ginjal anak, Bu ya. Hindari, obati dengan merebus daun putri malu secukupnya. Daun dan batang Bu ya, bukan berarti daun sendiri, daun dan batang. Batang ibu potong bersama daunnya, potong-potong kecil, masukkan dalam panci, bersihkan, saring, bersihkan lagi, saring, rebus. Airnya 2 gelas, sisakan 1 gelas, minumkan ke anak. Nah, maka dari rebusan itu dia akan membawa kotoran dan racun keluar dari urin. Selamatlah anak ibu. Itu pesan Baes. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan ketemu di resep berikutnya. Salam sehat alami.